Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Garut dengan fasilitator Bapak Zulharnudin dan pengajar praktik Ibu Agustina Mulyani akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai observasi coaching supervisi akademik. Saya Hoirunisa dari SLB Negeri Garut Kota. Dan saya Rini Atika dari SMP 1 Lewigo. Dan saya Elisur Astuti dari SDN 3 Mekarsari. Saya Ari Lutfi Nurdiansa dari SDN 1 Cilapuhan. Saya Herul Anwar dari SMK Negeri 6 Garut. Hatur nuhun, wilujeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng, hatur nuhun. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Elis hari ini akan melakukan coaching ya? Iya Ibu, benar sekali. Saya akan melakukan praktek coaching. Begini Bu, sebelum Ibu melaksanakan coaching hari ini mungkin ada hal-hal yang harus kita diskusikan dulu. Boleh kan Bu? Iya boleh. Ya. Gini Bu, nanti sebelum coaching ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebelumnya Bu ya. Tetapi di sini kita akan mendiskusikan dulu rubrik penilaian terlebih dahulu nih Bu nih ya. Gini Bu, nanti ketika pelaksanaan coaching, Ibu antara coach dengan coachee, Ibu akan saya amati ya Bu ya. Saya akan amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching gitu. Yang pertama seperti apakah alurnya, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum gitu ya. Kemudian nanti apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee gitu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan atau yang diutarakan oleh coachee. Kemudian nanti saya akan mendengarkan juga respon dari coachee ya, dan jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan tujuan atau dengan pertanyaan yang Ibu tanyakan atau belum ya. Nah, kemudian jangan lupa nih Bu, nanti dalam proses coaching ini harus sesuai dengan prinsip coaching ya. Apa itu? Yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan juga harus bisa memaksimalkan potensi ya. Mungkin Ibu sebelum Ibu melakukan coaching dengan coachee, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Bisa kan Bu? Iya, insya Allah Ibu bisa. Begini Bu, yang pertama kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan hari ini dalam proses coaching? Ya, jadi kompetensi yang saya akan kembangkan itu yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot menurut proses. Ya, baik Bu. Jadi Ibu ingin di sini mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya. Tadi yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan tadi yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot Bu ya. Nah, dari ketiga inti kompetensi ini, kira-kira mana yang lebih spesifik nih Bu yang akan Ibu kembangkan atau yang akan saya observasi nih Bu? Jadi yang akan lebih saya spesifik kembangkan Bu dari ketiga kompetensi ini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Jadi ada 2 Bu ya yang akan Ibu kembangkan tadi. Yang pertama yang lebih spesifik, yang pertama adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching ya Bu ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya nih Bu,
indikator apa atau dan tujuan pengembangan apa sih yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Jadi ketercapaian yang saya harapkan dari praktek coaching ini Bu, saya ingin coaching saya itu mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi coaching ini bisa menemukan solusi atau langkah-langkah Ya, baik. Tadi jadi indikator ketercapaian yang akan Ibu ini capai adalah saat Poci menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, gitu ya. Nah, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya, gitu ya. Silahkan Ibu sekarang bisa melakukan proses coaching dengan Poci sebaik-baiknya Bu ya. Nanti setelah Ibu selesai mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Silahkan Ibu, mana kira-kira coachingnya? ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Ari. Silakan masuk Pak. Ya. Ibu, ini Pak Ari, coaching saya. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Pak Ari? Baik Bu. Wah, tidak seperti biasanya nih Pak. Ada apa nih? Kelihatannya Bapak terlihat kebingungan, terlihat dari dalam tubuh Bapak. Maaf nih Bu ya, mengganggu waktu Ibu sebelumnya. Oh iya, terlihat ya Bu, dari wajah saya lagi bingung. Iya, tidak apa-apa Pak, tidak mengganggu. Iya, Bapak kelihatan bingung Pak. Ada apa ya Pak? Begini Bu, saya ingin bertukar pemikiran dan mencari solusi secara kolaboratif dengan Ibu. Jadi saya punya permasalahan yang saya hadapi di kelas 4. Saya akan mengajar di kelas 4 ya. Ya, boleh Pak. Semoga saja saya dapat membantu Bapak. Walaupun terkadang saya juga masih memerlukan pandangan dari rekan guru lain dari pemikiran saya. Tapi semoga saja pemikiran itu bisa sejalan dengan Bapak ya. Terima kasih sebelumnya ya Bu. Begini Bu, siswa kelas 4 itu kan dulunya pas lagi kelas 1 dan 2 nya itu lagi pandemi ya, COVID-19. Jadi dulu itu belajar daring, jadi mungkin ada beberapa siswa yang belum bisa membaca. Oh, jadi seperti itu ya Pak permasalahannya. Bisa Bapak contohkan lebih spesifik lagi permasalahan yang Bapak hadapi itu seperti apa? Bisa Bu. Contohnya misalkan ketika saya memberikan tugas atau pembelajaran ya di kelas, beberapa siswa ini lama sekali Bu mengerjakannya, malahan sampai tidak selesai. Apalagi ketika saya kadang kan kalau di SD itu soalnya itu didiktekan, saya juga mau mengerti itu ya bagaimana siswa itu membaca. Mereka sama sekali tidak bisa menuliskannya Bu. Oh, berarti ada beberapa siswa di kelas 4 Bapak yang belum lancar membacanya. Seperti itu Pak? Ya betul. Jadi saya bingung Bu ya ketika menyampaikan materi atau pembelajaran. Katakan materi di kelas 4 itu cukup tinggi, jadi perlu kemampuan membaca yang lumayan lah ya. Jadi saya bingung juga Bu itu ya bagaimana cara mengatasinya. Berarti kejadian ini muncul setelah COVID-19 ya Pak, yang dimana siswa itu kurang perhatian dalam proses belajar selama belajar. Betul Bu, jadi sepertinya betul ya kurang perhatian ketika pembelajaran daring. Kan dulu pembelajaran daring di SD itu kita kebanyakan tugas Bu pembelajarannya, tidak seperti kalau sekarang kan Zoom gitu. Kalau di SD mungkin tidak Zoom seperti itu karena keterbatasan alat mungkin ya Bu, mungkin seperti itu. Kalau guru-gurunya sih insya Allah ada, tapi kita juga melihat dari sisi siswa. Jadi yang memungkinkan itu lewat grup WA, kemudian kita memberikan tugas seperti itu. Jadi menurut saya itu kurang maksimal lah Bu untuk kelas 1 dan kelas 2 apalagi. Nah, apakah Bapak itu pernah mencoba mengatasi permasalahan dari murid Bapak tersebut Pak? Pernah Bu, jadi saya pernah mencoba melatih membaca si beberapa anak tersebut. Caranya saya itu dulu dengan jam tambahan Bu setelah jam pulang sekolah. Namun itu menurut saya kurang efektif Bu, karena siswa
yang saya latih itu mungkin kadang tidak mau gitu, kadang dia tuh seperti bosan gitu, dari pagi sampai siang sudah belajar, saya kasih jam tambahan lagi, yang lainnya temannya pulang dia belum pulang gitu. Bahkan orang tuanya pun ada yang protes ketika saya memberikan jam tambahan kepada anak tersebut. Iya betul sekali Pak. Jadi kalau kita terlalu banyak memberikan tugas Bu ya, jadi siswa itu terasa bosan. Apakah Bapak pernah selama ini memberikan tugas yang sedikit dan menarik bagi Bapak? Oh iya benar Bu, saya belum pernah berpikir sampai ke sana Bu. Jadi mungkin ya nanti kalau tugasnya saya berikan dengan dulu sebelumnya kan saya memberikan tugas itu dengan buku tema. Nah mungkin kalau sekarang bagaimana buku temanya itu Bu diganti dengan buku bacaan atau bacaan-bacaan yang siswa minati. Seperti misalkan contohnya siswa itu minat dengan sepak bola, nanti saya kasih buku teks atau itu tentang sepak bola supaya lebih disukai oleh siswa, dan mungkin saya pemberian tugasnya sedikit-sedikit tapi rutin seperti itu. Benar sekali apa yang Bapak katakan Pak. Baiklah, kalau begitu berarti saya tidak harus cepat-cepat ingin bisa ya, tetapi mungkin sedikit demi sedikit. Misalkan latihan membacanya itu bagaimana kalau misalkan saya Bu memberikan satu paragraf di sekolah, nanti setelah lancar di sekolah saya PR-kan ke orang tua, nanti si siswa itu melatihnya juga satu paragraf itu di rumah, dan itu dilakukan setiap hari mungkin ya Bu ya, secara rutin. Ya itu sudah cocok sekali Pak. Nah Bu, kalau nanti saya menggunakan satu lagi nih, tadi kan pakai bahasan yang siswa ya. Sekarang kalau pembelajaran juga digabungkan dengan aplikasi yang ada di gadget, aplikasi membaca ataupun permainan-permainan di gadget, apakah bagus Bu? Apakah menurut Bapak dalam penggunaan gadget ini dapat meningkatkan motivasi atau semangat siswa dalam belajar membacanya? Saya kira bisa Bu, karena dengan adanya permainan atau aplikasi yang ya pokoknya itu Bu ya, yang berkenaan dengan gadget atau dengan HP, anak itu lebih antusias seperti itu ya. Mungkin penggunaan gadget ini tidak setiap kali atau tidak setiap hari itu dilakukan, tapi hanya selingan saja, misalkan dalam satu minggu itu cuma 1 atau 2 kali saja. Oh jadi itu yang bisa dapat kembangkan, silahkan Bapak coba, dan saya yakin Bapak pasti bisa. Baiklah Bu, insya Allah saya akan mencoba terapkan metode melatih membaca dengan sesuai minat baca dan dengan latihan yang sedikit-sedikit namun secara rutin ya, seperti itu Bu ya kesimpulan tadi pelatihannya ya. Mungkin juga diselingi dengan permainan atau aplikasi dari gadget seperti itu. Bagus sekali Pak. Nah, boleh saya tahu kapan Bapak akan menerapkannya dan bagaimana konsep umum dalam penerapannya? Apa Pak? Bu, saya akan mencoba menerapkan ini langsung saja ya pada pertemuan berikutnya, karena saya rasa cukup mudah ya untuk mempersiapkannya. Pertama-tama mungkin saya akan mengidentifikasi dulu Bu ya minat siswa, yaitu minatnya di mana. Ketika setelah ketemu minatnya di mana, kemudian saya akan menyiapkan bahan bacaan sesuai minat siswa tersebut, dan saya akan mencari dulu itu aplikasi atau permainan di gadget itu ya Bu, supaya siswa tidak bosan. Kemudian saya juga akan berkoordinasi atau mengkomunikasikannya dengan orang tua perihal melatih siswa itu di rumah juga. Jadi di sekolah dilatih, kita juga di rumah dilatih, supaya sinkron ya antara guru dan orang tua seperti itu. Ya, baik Pak, semangat, semoga berhasil ya Pak. Terima kasih Bu atas waktunya. Insya Allah saya akan setelah ini juga membuat tabel kemajuan siswa supaya nanti kita terlihat ya siswa itu bagaimana perkembangannya, dan mungkin bisa ada percobaan lagi selanjutnya Bu. Ya, sama-sama
siapa nanti saya tunggu ya proses pembelajarannya, hasil pembelajarannya. Semoga berjalan juga dengan lancar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, nah tadi saya sudah lihat ya waktu Ibu coaching nih. Bagaimana tadi Bu hasil dari proses coachingnya, sudah berjalan dengan lancar? Ya, alhamdulillah Ibu, tadi saya melakukan praktik coachingnya bersama rekan saya Pak Ari, dan alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar sesuai yang sudah diharapkan. Alhamdulillah. Nah Bu, ini setelah melakukan observasi ya, saya bersama Koci tadi ada sedikit pertanyaan yang akan saya ajukan nih kepada Ibu. Boleh kan Bu? Ya, boleh Ibu. Silakan. Gini Bu, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan tadi ya pada saat coaching terkait dengan indikator pencapaian yang ingin Ibu capai Bu? Ya, tadi selama saya melakukan praktek coaching Bu, saya tadi sudah melaksanakannya sudah sesuai dengan alur kita. Jadi menanyakan tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab. Dan juga saya menggali potensi dan kepada dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya alami. Baiklah Bu, ini tadi saya lihat Ibu sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita Ibu. Nah, saya akan menyampaikan ini ada beberapa catatan yang saya catat setelah saya amati tadi ya Bu, hasil dari coachingnya yang Ibu laksanakan. Pertama ini alhamdulillah Ibu sudah berhasil menyampaikan tujuan kepada coaching sesuai dengan alur kita tadi ya Bu ya. Nah kemudian saya amati Ibu sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching sampai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mungkin di sini mampu menggali potensi yang ada pada coaching gitu ya Bu. Nah kemudian juga saya amati Ibu sudah mampu mengarahkan coaching untuk mencari dan merencanakan aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh coaching. Dan juga dari hasil pengamatan saya, Ibu sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab nih Bu ya, rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar nanti dalam rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan lancar dan baik Bu. Nah, saya juga tadi sudah mendengar dan mengamati percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah kelihatan fokus gitu ya. Ibu sudah kelihatan fokus pada apa yang ingin Ibu kembangkan, yaitu tadi presence atau kehadiran penuh gitu ya. Dan Ibu sudah mendengarkan aktif. Dan tentunya Ibu sudah mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching ya Bu ya, sesuai dengan kata kunci yang coaching utarakan gitu Bu. Nah ini sangat luar biasa sekali ya Bu apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching hari ini. Mudah-mudahan kedepannya Ibu lebih sukses lagi, lebih lancar lagi, dan diberi kemudahan dalam kegiatan coaching berikutnya ya Bu ya. Iya Ibu, terima kasih banyak. Ya sama-sama Bu. Oh iya Bu, boleh nih Bu saya ajukan satu pertanyaan lagi Bu. Oh iya boleh. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih Bu, untuk ke depan kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lagi berdasarkan hasil dari tadi apa yang dilakukan Ibu coaching dengan teman Ibu tadi Pak Ari Ibu. Ya, jadi kompetensi kedepannya yang saya ingin lebih kembangkan lagi yaitu saya ingin lebih mendalami dan mempelajari mengenai alur kita ini supaya nanti ketika praktek coaching yang selanjutnya bisa berjalan lebih baik lagi. Seperti itu. Iya, baik Bu, Ibu hebat sekali, Ibu sangat luar biasa ya Bu ya. Jadi Ibu akan mendalami coaching ini dengan alur tirtanya gitu ya, agar nanti ke depan bisa lebih lebih lancar gitu Bu. Nah,
Baik Bu, terima kasih hari ini kita sudah melakukan sesi tanya jawab dengan saya sudah mengobservasinya dengan menggunakan alur tirta ya Bu ya. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih Bu atas kesediaannya, atas kerjasamanya gitu ya Bu ya. Lain kali mungkin kita bisa bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya.